Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ziandayani atau biasa disingkat dengan nama Nasya. Dan nomor NIM saya adalah 25010684227 dari RPL 2025 kelas I. Dan saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAUD model high scope. Pengertian dari high scope sendiri adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan anak-anak usia dini dari 3 sampai 6 tahun. Melalui pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna, high scope dikembangkan pada tahun 1960-an oleh David Weikart dan rekan-rekannya di YP Silansi, Michigan, Amerika Serikat. High scope adalah singkatan dari high atau scope yang berarti tinggi atau jangkauan. Dalam bahasa Indonesia, pendekatan ini berfokus pada pengembangan anak-anak secara keseluruhan, termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Adapun komponen-komponen utama kurikulum dari high scope adalah 1. Pengembangan kognitif, meliputi membaca dan menulis, matematika dan logika, sains dan teknologi, seni dan kreativitas. Yang kedua adalah pengembangan sosial, interaksi sosial, kerjasama dan tim, menghargai perbedaan, mengembangkan empati. Dan ketiga adalah pengembangan emosional, mengenal dan mengelola emosi, mengembangkan kepercayaan diri, menghargai diri sendiri, mengembangkan motivasi. Dan keempat adalah pengembangan fisik, meliputi kesehatan dan kebugaran, keterampilan motorik, kesadaran tubuh, dan menghargai lingkungan. Konsep-konsep utama dari pembelajaran high scope meliputi 1. Anak sebagai pembelajar aktif. 2. Pengalaman belajar yang bermakna. 3. Interaksi sosial. 4. Pengembangan kemampuan kognitif. 5. Pengembangan kemampuan sosial. 6. Pengembangan kemampuan emosional. Metode pembelajaran high scope. 1. Pendekatan pembelajaran aktif. 2. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek. 3. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 4. Kegiatan belajar yang interaktif. 5. Pengamatan dan evaluasi. 6. Kerja kelompok. 7. Penggunaan bahan yang relevan. 8. Pengembangan kemampuan kognitif. 9. Pengembangan kemampuan sosial. Dan ke-10. Pengembangan kemampuan emosional. Tujuan pembelajaran high scope. 1. Mengembangkan kemampuan kognitif, meningkatkan kemampuan anak-anak dalam berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Kedua, mengembangkan kemampuan sosial, meningkatkan kemampuan anak-anak dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan membangun hubungan. Ketiga, mengembangkan kemampuan emosional, mengembangkan kemampuan anak-anak dalam menghargai diri sendiri dan orang lain. Keempat, mengembangkan kemampuan fisik dengan meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mengembangkan keterampilan motorik dan kesehatan fisik. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran dari high scope. Kelebihan metode pembelajaran high scope. 1. Meningkatkan kemandirian. Anak-anak dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan. Kedua, dengan meningkatkan kreativitas. Anak-anak dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka melalui kegiatan interaktif dan bermakna. Ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa. Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berbahasa mereka, baik lisan maupun tulisan, melalui kegiatan yang interaktif dan bermakna. Keempat, meningkatkan kemampuan sosial. Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan sosial mereka, seperti berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan membangun hubungan. Kelima, meningkatkan kemampuan emosional.
Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan emosional mereka seperti mengelola emosi, mengembangkan kepercayaan diri, dan meningkatkan motivasi. Keenam, meningkatkan kemampuan kognitif. Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka seperti berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Dan berikut ini adalah kekurangan metode pembelajaran dari Highscope. 1. Memerlukan sumber daya yang banyak. Metode pembelajaran Highscope memerlukan sumber daya yang banyak, seperti bahan-bahan peralatan dan ruang memadai. Kedua, memerlukan guru yang terlatih. Guru harus terlatih dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran Highscope dengan efektif. Ketiga, difficult untuk anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak yang kurang mampu mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk mengikuti kegiatan yang interaktif dan bermakna. Keempat, memerlukan waktu yang lama. Metode pembelajaran Highscope sendiri memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengimplementasikan dan memantau kemajuan anak-anak. 5. Difficult untuk mengukur kemajuan. Metode pembelajaran Highscope sendiri dapat membuat sulit untuk mengukur kemajuan anak-anak secara objektif. Keenam, memerlukan kerjasama dengan orang tua. Metode pembelajaran Highscope memerlukan kerjasama dengan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak menerima dukungan yang konsisten di rumah. Perbandingan pembelajaran Highscope dan PPT Ceria. Pendekatan Highscope menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan bermakna, sedangkan PPT Ceria menggunakan media pembelajaran yang variatif dan menarik. Fokus untuk Highscope sendiri berfokus pada pengembangan anak-anak secara keseluruhan, sedangkan PPT Ceria berfokus pada pengembangan kemampuan anak-anak melalui presentasi. Guru, Highscope guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan PPT Ceria guru berperan sebagai penyaji dan pembimbing. Ini adalah kesimpulan pembelajaran Highscope dan PPT Ceria adalah dua pendekatan pembelajaran yang berbeda, namun keduanya dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak. Highscope sendiri berfokus pada pengembangan anak-anak secara keseluruhan, sedangkan PPT Ceria berfokus pada pengembangan kemampuan anak-anak melalui presentasi yang menarik dan interaktif. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, namun keduanya dapat digunakan secara efektif jika diimplementasikan dengan benar. Dan terima kasih presentasi dan penjelasan saya tentang pembelajaran PAUD model Highscope di PPT Ceria.